Baik. Sekarang kita bahas ya ahkam nazar ya. Hukum-hukum yang berkaitan dengan nazar. Ya kita semua sudah lewat sekarang. Ada kawan saya dulu, waktu saya mau menikah. Dia bilang, Firanda, udah lihat akhwatnya belum? Belum. Lihat kamu. Kenapa? Aduh, saya dulu nikah nggak lihat, saya menyesal katanya. Dia menyesal dulu ya, dia asal lihat tulisan seorang akhwat, Masya Allah ini solehah, kemudian menunjukkan pintar, dia maju. Ternyata kecantikan juga perlu, ya enggak? Kecantikan juga perlu. Baik. Yang pertama, hukum, ya. Hukum nazar, ya. Hukumnya tadi apa? Sunnah. Ya, sangat dianjurkan. Hukumnya sunnah. Dan ini dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi lihat, ya. Seperti seorang wanita yang wahabat nafsah halin Nabi, datang kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah nikahi aku. Maka Rasulullah melihat ke bawah, Rasulullah melihat ke atas. Lihat ke bawah lagi, lihat ke atas. Rasulullah SAW tidak tertarik. Ya, Rasul juga manusia. Kalau tidak tertarik, Rasulullah SAW tidak nikahi. Karena Rasulullah diam saja, mau ditolak nggak enak. Akhirnya ada sahabat berkata, Rasulullah kalau engkau tidak mau, biar buat saya aja ya Rasulullah. Ya, jadi kalau ada akhwat ke saya lihat tidak tertarik, antum Ustaz, kalau Ustaz nggak mau, buat saya aja. Hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Kemudian syarat nazar. Syarat-syaratnya. Rasulullah menyebutkan di antaranya, pertama, kemungkinan diterima. Kalau tidak ada kemungkinan diterima, tidak boleh nazar. Paham? Contoh, antum misalnya pekerja biasa, terus antum ingin melamar anaknya raja misalnya. Antum mau nazar dia, kemungkinan besar antum tidak diterima. Asep ingin nazar dia, apa hubungannya nazar dia? Tunggu dia keluar dari sekolah, ente mau nazar, ente siapa mau nazar dia? Kemungkinan besar ente ditolak ya. Dan tidak ada kemungkinan 1% pun ente diterima. Kalau tidak mungkin diterima, tidak boleh apa? Nazar. Jangan seorang diberi di depan sekolah, pingin lihat cewek. Nah, itu nazar apa seperti itu ya? Itu tidak benar, tidak boleh seperti itu. Jadi kita hanya nazar yang kira-kira mungkin diterima, tapi ada kemungkinan diterima. Ya, maka boleh kita nazar wanita tersebut. Kalau sejak awal tidak mungkin terima, ngapain kita nazar? Hanya menyiksa diri kita, melihat seorang wanita yang cantik sementara tidak mungkin dia suka sama kita. Kita hanya menyiksa diri kita, menggantungkan kecintaan kita pada orang yang tidak mau menerima kita, bahkan mau muntah kalau lihat kita. Baik. Yang kedua, tidak boleh berkhalwat. Ya. Jadi kalau mau lihat akhwat tersebut tidak boleh sendirian. Kalau bisa dengan mahramnya itu yang terbaik. Kalau bisa yang terbaik adalah dengan mahramnya. Kita datang ke rumahnya, diduduk sama mahramnya, kemudian kita ngobrol, nggak ada masalah. Sehingga ada hal yang kita malu, sehingga tidak terjebak dalam khalwat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajul bimra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita kecuali syaitan yang ketiganya. Pasti syaitan akan memprovokasi, mengobarkan syahwat sehingga bisa terjadi apa yang terjadi. Sehingga hilang rasa malu tatkala cuma berdua-duaan. Oleh karenanya tidak boleh berkhalwat. Kalau bisa dengan apa? Mahramnya. Misalnya dengan kakaknya. Kakaknya duduk di situ, jangan pergi. Dia bilang, kakak pergi dulu ya. Enggak bisa ya. Dia duduk situ ngobrol. Jadi ada yang nemani. Kalau ternyata qadarullah mahramnya jauh, maka dia boleh dengan ibu-ibu yang lain. Ya. Misalnya duduk ketemu ada ibu yang lain, penting tidak khalwat. Karena larangan apa? Khalwat. Maka dia boleh ketemu ngobrol dengan akhwat tersebut. Akhwat tersebut ditemani oleh beberapa ibu-ibu yang bijak, yang bisa melihat situasi dan kondisi, ya, maka itu tidak mengapa. Yang ketiga tidak boleh dengan syahwat, ya. Karena kita nazar itu bukan untuk menikmati dia, tetapi dalam rangka untuk mengenal. Kita tidak boleh menikmati wanita tersebut kecuali setelah nikah. Jadi kita lihat cantik, oke. Bukan kita pandang terus sampai ngiler, nggak boleh ya.
Ya, intinya kita hanya melihat, cukupnya kita tertarik, sudahlah. Tapi kalau kita berlesat-lesat melihat dia, maka itu nggak boleh. Ya. Misalnya seorang akhwat kemudian kirim foto dengan kondisi agak terbuka, kita lihat sampai ngiler-ngiler, nggak boleh. Jadi karena dia masih belum halal bagi kita, sehingga para ulama mensyaratkan tidak boleh melihat dengan apa? Syahwat. Hanya melihat yang penting kita tertarik, ini oke untuk kita nikahi secara fisik, maka silahkan. Adapun lebih daripada itu tidak boleh. Kemudian yang boleh dilihat ya. Tatkala nazar yang boleh dilihat ada khilaf ya. Khilaf di kalangan para ulama. Ini ada khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan yang dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Pendapat yang kedua, boleh semua dilihat kecuali sawatain, kecuali kubul dan dubur. Maksudnya kecuali kemaluan dan dubur. Yang ketiga, boleh melihat apa yang biasa terbuka dari sang wanita ketika dia bersama mahramnya. Maksudnya apa? Seorang wanita kalau lagi kumpul sama kakak-kakaknya, sama adiknya, apa yang terlihat? Yaitu rambut, leher, ya, kemudian betis, ya, seperti itulah yang biasa apa? Terlihat. Tatkala dia sedang apa? Sedang bersama mahramnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini pendapat tentu tidak benar ya. Ini pendapat sebagian dhahiriyah, boleh lihat semuanya ya. Ya. Dan bahkan ada sebagian orang mengatakan boleh kalau dia lagi mandi kita ngintip. Wah, enggak boleh. Jenggotan ngintip-ngintip katanya. Ini lagi nazar katanya, lagi nazar. Bisa nimbulin fitnah seperti ini, enggak boleh. Enggak boleh ya. Dan ada kejadian juga, ini kejadian nyata, sebagian orang nazar kemudian dia bilang tolong buka buah dada, mohon maaf saya ingin lihat, ya. Enggak boleh ya. Dan ini terjadi ya. Saya ingin, mungkin dia punya fikih sendiri dan perempuannya setuju. Setelah dia lihat badan, lihat buah dadanya, ditolak akhirnya. Perempuannya ditolak ya. Kasihan, akhirnya jadi down, jadi stres dan yang lainnya. Pendapat yang lebih hati tentunya boleh hanya melihat wajah dan apa? Telapak tangan. Ya, ini dalil bahwasanya memang dahulu banyak orang bercadar. Sehingga disyariatkanlah apa? Nazar. Karena asalnya wanita dahulu wajahnya tertutup. Kalau ternyata asal wanita di zaman sahabat wajahnya terbuka, ya nggak perlu nazar, semuanya bisa apa? Kelihatan. Ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan nazar, menunjukkan mereka pada dasarnya sering menutup wajah mereka ya. Kenapa melihat wajah? Kenapa melihat telapak tangan? Sebenarnya mengatakan karena wajah situlah majma'ul mahasin, segala kecantikan semua terlihat dari apa? Wajah ya, dari bersihnya, dari lihat wajahnya, orang wanita ini bersihan. Dari tangannya bisa melihat bodinya, kalau orang dahulu ya, dilihat tangannya gempal atau enggak, ini bisa kelihatan bagaimana tubuhnya dengan melihat apa? Wajahnya. Namun yang benar, boleh melihat lebih daripada itu. Dan ini dipraktikkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu Umar menikahi Ummu Kulsum. Ummu Kulsum putrinya Ali bin Abi Thalib. Karena Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib, punya namanya Zaid. Ya, makanya ini bantahan terhadap orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Umar adalah lebih jahat daripada Fir'aun dan yang lainnya. Ya, kalau dia lebih jahat daripada Fir'aun, kenapa Ali menikahkan putrinya Ummu Kulsum kepada siapa? Dengan siapa? Umar. Bahkan punya anak namanya Zaid bin Umar dari pernikahan tersebut. Itu Umar melihat betisnya Ummu Kulsum. Demikian dalam hadis ya, riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Waktu Rasulullah SAW ingin menikah dengan seorang wanita, Rasulullah SAW mengirim Ummu Sulaim untuk ngecek wanita tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Unduri syummi awaridhaha wa unduri ila urqubaiha." Kata Nabi SAW, ciumlah di daerah sekitar mulutnya, apa orang ini bersihan atau tidak, mulutnya bau atau harum, dan lihatlah kepada urqub. Urqub itu kalau kaki di sebelah sini. Apa namanya itu?
Di atas. Iya, tumit lah itu. Nah, berarti kan kaki boleh dilihat ya. Jadi yang benar, wallahu alam bisawab, pendapat yang tengah ini pendapat dipilih Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya kalau kita nazar kita boleh melihat lebih daripada itu, rambut boleh, leher boleh, lengan boleh. Yang biasa seorang wanita kalau di rumah adik kita kalau duduk sama kita apa yang terbuka itulah boleh dilihat dan itu yang benar. Tetapi terserah wanita, kalau dia enggak mau kasih lihat ya sudah. Kita bilang saya pengen lihat rambutmu, enggak mau saya. Kalau enggak mau sana pergi cari wanita lain ya sudah. Mau diapain? Tetapi intinya yang benar ini ya. Kemudian pembahasan berikutnya ya. Siapa sifat-sifat wanita yang harus diperhatikan? Ya. Ini yang benar ya. Sifat-sifat yang diperhatikan ya, di antaranya pertama agamanya. Kemudian yang kedua kecantikannya. Yang ketiga apa namanya? Kecantikannya. Kemudian gadis ya. Kalau bisa gadis, kalau enggak janda juga enggak apa-apa ya. Kemudian yang keempat ya di antaranya sebagian orang berpendapat kalau bisa bukan kerabat dekat, nanti akan kita bahas ini. Bukan sepupu. Ya. Kemudian dari keluarga yang baik-baik dan yang lainnya ya. Kemudian yang kelima subur. 6 dari keluarga baik-baik. Dan lain-lainnya. Yang pertama agamanya. Dan itu sudah pasti karena tidak mungkin kita bisa bahagia kecuali memiliki istri yang soleha. Kita semua tahu bahwasanya wanita cantik itu penting. Tetapi kalau dia tiap hari ngomel, jadi rusak kecantikannya. Ya. Tapi wanita kalau wajahnya tidak begitu cantik atau cantik biasa-biasa, tetapi lemah lembut, akhlaknya mulia, penurut, maka dia luar biasa. Saya punya kawan, dia bilang, Ustadz, saya punya istri 3. Ya. Istri saya yang kedua Ustadz, Masya Allah. Biasa aja Ustadz, tapi kalau saya ke rumah, dia bukakan kaos kaki saya, dia bukakan sepatu saya. Sebelum saya sampai, Abi mau makan apa? Saya masakin, Masya Allah. Ya. Tidak bilang, udah makan yang ada, bersyukur kepada Allah. Dia bilang, makan apa? Kemudian dia masakin. Nanti kalau saya datang, dia siapin makanan. Tulang-tulang itu, kalau ada ikan, dia lepasin semua tulangnya. Itu yang saya tidak bisa lepas dari dia ya. Ini cerita teman saya ya. Jadi akhlak itu sangat apa? Berpengaruh. Dan tidak mungkin kita bisa mendapatkan seorang yang berakhlak mulia kecuali memang dia agamanya bagus ya. Agama bagus maksud dalam hal bukan rajin sholat aja, bukan cuma hafal Quran. Tapi kita tanya sama orang sekitar bagaimana dia akhlaknya bagus atau tidak. Di antara ciri wanita berakhlak mulia, dia berakhlak mulia sama ibunya. Antum sudah terlanjur daripada nikah. Ini kita bicara yang jomblo-jomblo. Yang jomblo-jomblo kalau mau menikah, cari ya, lihat, tanya gimana akhlaknya sama ibunya, tanya. Kalau dia ternyata anak ini baik sama orang tua, tidak sombong, tidak angkuh, ditambah dengan agamanya, ya maka baik. Tapi percuma misalnya hafiz Quran, hafizatun bil Quran, akhwat ini 30 juz tapi sombong. Kita ngelamar, ente hafalan juznya berapa? Waduh. Berapa juz apa? Juz amma. Wah udah. Ente waktu nador aja sudah kalah, apalagi kalau sudah nikah lebih kalah lagi. Jadi mau saya agama itu penting ya. Dengar Habibi ya. Si jomblo kasihan. Jadi apa namanya? Dengan agama itu kita bisa meyakini anak kita bakalan dipelihara oleh seorang wanita yang bertanggung jawab, yang bisa bertanggungjawabkan agama anak kita. Adapun kalau ibunya tidak tahu apa-apa, gimana mau murajaah Quran, bagaimana mau didik, dia tidak ngerti agama, senangnya dunia saja, senangnya nonton, senangnya apa. Susah ya. Ada sebagian mengatakan, Ustadz, ini ada perempuan cantik, agamanya kurang. Ada yang agamanya bagus, cantiknya kurang. Saya pilih mana? Pilih mana Ustadz? Saya bilang, ya pilih yang agamanya bagus. Ustadz, ini saya tertariknya sama yang cantik Ustadz.
Insya Allah saya bisa olah nanti. Ya kita bilang ya kalau kau pintar masak, kau bisa jadi ya berasmu kau olah jadi enak. Tapi kalau kau nggak pintar masak, kau yang dimasak sama istrimu. Taib. Jadi agama kemudian kecantikan. Kecantikan ini sangat penting. Dalilnya kita disuruh nazar. Tidaklah nazar kecuali berkaitan dengan apa? Kecantikan. Nabi SAW juga melihat tidak cocok, Nabi tidak terima. Karena kalau dengan wanita yang cantik, artinya kita lihat tertarik, kita bisa sayang sama dia. Tapi kalau kita tidak tertarik, kita nekat nikah sama dia. Akhirnya kita tidak sayang sama dia. Akhirnya kita mendoliminya. Akhirnya kita tidak cinta sama dia. Dan repot. Mending kita lepaskan biar dinikahi sama orang lain yang sayang sama dia. Ya. Ngapain kita menyusahkan diri kita membuat kita tidak bahagia. Dan ngapain kita mendolimi putri orang lain. Ya. Maka kalau kita lihat, tertarik, nikah. Kalau enggak, jangan nekat maju. Jangan nekat maju. Karena kecantikan ada dua. Kecantikan pertama, kecantikan yang ijma, disepakati oleh semua orang ini cantik. Enggak ada yang khilaf tentang, oh ini cantik. Semua sepakat. Nah, wanita yang kecantikannya ijma susah kita dapatkan ya. Tapi yang kita dapatkan yang khilaf. Yang khilaf. Ada yang bilang cantik, ada yang enggak bilang enggak cantik. Yang penting menurut antum yang rojih dia cantik. Mau orang bilang enggak cantik bukan urusan saya. Menurut saya dia cantik, sudah ente maju ya. Ente maju. Ya, dan kita juga harus tahu diri ya. Tahu diri. Sebagian orang Masya Allah standar kecantikan tinggi sekali. Saya mau cari akhwat yang nilainya 9,6. Masya Allah putih, tinggi, mancung. Sementara dia pendek, hitam, kemudian pesek. Jadi orang yang wajar, kita tahu diri. Ya. Bagi saya yang penting Anda tertarik. Kalau bisa cantik itu yang terbaik tentunya. Agar kita bisa menundukkan pandangan, tidak ngelirik sana, ngelirik sini. Tapi kita harus tahu diri. Kalau ente punya kemampuan, kelebihan, ente boleh milih. Misalnya ente duit banyak ya, ente pilih terserah. Ya, ngantri akhwat terserah. Tapi kalau ente duit pas-pasan, sudahlah, ente ngalah aja lah. Baik. Yang berikutnya gadis. Gadis karena orang wanita yang gadis dia kecantikannya akan lebih sempurna kepada seorang laki karena laki tersebut cinta pertamanya. Oleh karenanya Aisyah berbangga, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau membawa ontamu, kemana kau tambatkan? Apakah kepada pohon-pohon atau tumbuhan yang sudah pernah dihinggapi oleh onta-onta yang lain, atau tumbuhan yang masih baru? Kata Nabi, tentu kepada tumbuhan yang baru. Artinya Aisyah bangga, dia sendiri satu-satunya wanita yang gadis. Yang lain semua istri Nabi adalah apa? Janda. Ya. Oleh karenanya waktu Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menikah, maka Jabir ditanya oleh Nabi SAW, tazawwajta ya Jabir, kau sudah menikah? Waktu safar, kemudian Nabi ngobrol sama dia berdua. Nabi perhatian sama jomblo. Ya. Nabi tanya, tazawwajta ya Jabir, kau sudah nikah? Sudah ya Rasulullah. Oh ternyata sudah. Rasulullah SAW bertanya, bikran am sayyiban, kau menikahi janda atau gadis? Kata dia, sayyiban. Saya nikah janda. Kata Rasulullah SAW, halla tazawwajta bikran? Tuda ibuha wa tuda ibuka, tula ibuha wa tula ibuka. Kenapa kau tidak menikah dengan seorang gadis ya Jabir? Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Kau bisa menciumnya, dia bisa menciummu. Tula ibuha, sebagian ulama mengatakan dari ludah, yaitu kau bisa meletakkan liurmu di mulutnya, dia bisa meletakkan liurnya di mulutmu. Ya, mohon maaf jomblo ya. Jadi itu anjuran tapi tidak harus. Ternyata Rasulullah SAW yang menganjurkan orang untuk menikahi dengan gadis, beliau sendiri menikah dengan apa? Para janda. Menunjukkan beliau tidak mengutamakan hawa nafsunya. Dan para ulama membahas setiap janda yang Nabi nikahi itu pasti ada maslahatnya. Pasti ada maslahatnya. Kalau Nabi mau ikuti hawa nafsunya, dia akan milih semua apa? Gadis. Nabi pun menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau kita bisa menikahi gadis itu lebih baik karena dia akan fokus cintanya kepada kita. Dia tidak pernah mengenal lelaki yang lain. Ya, oleh karenanya di antara nikmat yang Allah sebutkan di surga tentang bidadari, Allah mengatakan ya apa namanya? Fihinna qasiratu tarf lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Bahwasanya di surga ada bidadari-bidadari yang tidak pernah disentuh oleh lelaki maupun wanita, jin manapun. Artinya dia murni untuk sang suami. Tapi sekarang kalau enggak dapat gadis janda juga tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya kita kesini dulu, subur kata Nabi SAW, tazawwajul wadud al walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang dia subur. Dari mana kita wanita subur? Ya lihat saudara-saudarinya bagaimana, ibunya dia berapa bersaudara. Dia ternyata 12 bersaudara. Wah, ini subur insyaallah. Kakaknya gimana? Kakaknya anaknya 10. Wah, ini subur insyaallah.
Tapi kalau dia cuma 2 bersaudara, 1 bersaudara, berarti mungkin kurang subur. Ya, dari secara gen mungkin kurang subur. Bukan berarti tidak boleh. Bukan berarti nggak boleh nikahi wanita mandul, boleh. Tapi kalau ada pilihan, hendaknya kita milih yang apa? Yang subur ya. Karena Rasulullah mengatakan, fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Dan kita nanti kalau punya anak banyak, kita senang banyak yang doain kita. Kalau kita sudah besar, banyak kita mengunjungi ke rumah sini, ke rumah sini, ke rumah sini. Apalagi kita punya cucu 100, Masya Allah. Bayangkan, untung pas lagi lebaran, cucu 100 kumpul, Masya Allah. Tidak mungkin antum punya cucu 100 kecuali istri antum 4. Taib. Kemudian dari keluarga baik-baik, ya ini penting juga dari keluarga baik-baik. Karena kita ingin hidup tentram, kalau kita besan kita atau mertua kita ternyata tidak mengerti tentang agama, repot. Ini maksud saya kalau ada pilihan. Ya. Tapi kalau ternyata besan kita, mertua kita nggak tahu agama, tapi calon istri kita benar-benar soleh, nggak ada masalah. Yang penting kita dengan dia. Tetapi kalau ada pilihan ternyata calon mertua baik, ngerti agama, ngerti sunnah, itu lebih baik karena kita sering nyambung. Karena ngobrol ngerti, kita begini dia ngerti karena mertua kita sudah ngaji gampangannya. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau bisa bukan sepupu, ini sebenarnya tidak ada dalilnya ya. Bahkan bertentangan dengan dalil karena pernikahan di antara sepupu di zaman sahabat juga banyak. Bahkan Nabi SAW menikahkan Ali dengan siapa? Fatimah. Ya. Karena Nabi sepupunya Ali bin Abi Thalib. Fatimah putrinya Nabi. Dan hubungannya sangat apa? Sangat dekat. Tetapi ini kembali kepada perkara duniawi. Ya. Menurut penelitian para ahli, ya, saya tadi baca-baca sedikit, bahwasanya kalau pernikahan kerabat dekat sama sepupu, kemungkinan penyakit ya karena DNA yang sama menimbulkan rawan penyakit ya, cacat ya. Kata mereka kalau sepupu pertama ada kemungkinan 12% sekian, saya agak lupa tadi angka-angkanya. Kalau menikah dengan sepupu yang kedua kali jadi jaraknya lebih jauh lagi, itu berkurang lagi mungkin cuma 5% kemungkinan timbul apa? Bayi cacat, kemungkinan semakin jauh dia baru bisa hilang pada sepupu yang ke-6 atau sepupu yang ke-7 maka tapi itu cuma perkiraan. Buktinya banyak orang menikah sepupu juga anaknya sehat-sehat saja, tetapi kemungkinan itu ada. Ini pertama. Adapun syariat memandang bukan dari sisi kedokteran. Dulu mereka tidak memandang itu. Yang mereka mandang adalah kalau kita menikah dengan sepupu, rawan timbul pemutusan silaturahmi. Kenapa? Kalau kita ribut sama istri kita, kita ribut sama om kita. Kita ribut sama tante kita dan itu rawan timbul pemutusan silaturahmi, ya. Akhirnya kan rahim harus kita jaga. Tapi kalau orang jauh, kita nggak ada hubungan kekerabatan secara rahim, tidak ada hubungan dengan mertua. Tapi kalau kita nikah dengan sepupu, ternyata ya mertua kita om kita, mertua kita tante kita, mertua kita bibi kita. Kalau ada masalah, istri kita pun sepupu kita, rahim kita. Masalah berarti kita putus silaturahmi. Masalah dengan tante, putusan silaturahmi. Dari sisi itu mereka mengatakan sebaiknya menikah dari yang jauh. Tetapi saya katakan dalil menunjukkan tidak demikian. Ini kembali kepada masing-masing. Ya, Rasulullah berkata tentang masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Taib, nazar bila bisa diulang-ulang kalau memang belum puas, ulang-ulang boleh. Ini yang pertama. Kunjungan pertama, kunjungan kedua, kunjungan ke-20 boleh-boleh saja. Kalau calon wanita mengizinkan, kalau enggak mau ente dari tadi enggak udah pergi cari wanita lain ya terserah ya. Intinya ada kesepakatan.